Karyawan adalah manusia, bukan mesin. Tidak boleh diperlakukan seperti memperlakukan mesin. Kali ini kita akan bicara tentang manajemen karyawan ya. Jadi dalam operasional laundry itu manajemen karyawan itu merupakan salah satu yang paling bikin pusing. Karena yang suka bikin pusing owner itu biasanya memang orang sih. Kalau mesin rusak ya pusingnya kan manggil teknisi, biar teknisi yang pusing. Kita cuma pusing ngebayar gitu ya. Tapi kalau karyawan, gimana ngerekrutnya, ngembangkannya, bagaimana membuat yang bagus itu loyal sama kita, nggak keluar masuk, gimana kalau upahnya gimana, ngaturnya gimana, apa segala macam. Itu salah satu yang paling bikin pusing. Nah, karena itu saya ingin sharing khusus berkaitan dengan ini secara bertahap. Tapi saya ingin mulai selalu dengan satu konsep semacam filosofi mindset dasarnya, sehingga supaya Anda tidak gagal paham nanti ketika di belakang saya bicara begini-begini, usulan saya begini-begini. Kenapa sih? Karena saya punya dasar-dasar berpikirnya dulu ya. Nah, jadi katakanlah itu apa yang saya pikirkan di Binatuku ya, di outlet saya sendiri. Jadi saya berpikirnya seperti apa, kerangka pikirnya seperti apa. Yang pertama, saya selalu melihat setiap orang, siapapun secara umum, filosofi terhadap manusia. Jadi setiap orang itu berhak untuk diberi peluang hidup lebih baik. Jadi kalau Anda setuju dengan ini, Anda akan mulai lebih memahami, lebih mudah memahami mengapa saya melakukan hal-hal tertentu belakangan nanti ya. Saran-saran saya di belakang itu berangkat dari sebuah titik. Setiap orang berhak diberi peluang untuk hidup lebih baik. Setiap orang. Artinya, karyawan juga berhak diberi peluang hidup lebih baik. Tidak semua akan bisa, tetapi seperti diberi kesempatan. Tidak semua orang mengambil kesempatan, bukan? Tapi saya akan cerita apa adanya nanti kasus-kasus yang terjadi. Paling tidak selama proses belajar saya lebih 3 tahun terakhir ya, hampir ke tahun keempat. Itu yang pertama. Kemudian saya menganut pandangan yang kedua adalah karyawan adalah manusia dan bukan mesin. Artinya perlakuan saya terhadap karyawan, cara berpikir saya tentang karyawan itu berbeda dengan cara berpikir saya tentang mesin-mesin dan alat boiler dan sebagainya. Nah, ini fundamen ya. Ada juga saya melihat orang yang ya karena nilai-nilai hidupnya dia menganggap ya karyawan itu ya mesin produksi. Jadi dimanfaatkan sebesar-besarnya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah dalam arti saya tidak begitu, tapi orang boleh berbeda kan. Tapi kalau saya memberikan advice, Anda harus tahu bahwa pandangan saya begitu. Karyawan adalah manusia, bukan mesin. Tidak boleh diperlakukan seperti memperlakukan mesin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hubungan kerja yang manusiawi adalah proses menemukan kecocokan. Hubungan kerja yang manusiawi adalah proses menemukan kecocokan yang membuat kerjasamanya saling menguntungkan. Bukan menguntungkan dalam perspektif saya sebagai pemilik, yang saya paksakan, dia kan juga untung begini, enggak. Tetapi dia sendiri pun bisa mengatakannya bahwa itu menguntungkan dia. Karena saya tidak memaksa dia untuk mengatakan, kamu kan untung karena begini. Lah ya itu bukan menurut saya. Menurut dia, sekalipun dia punya wawasan, pendidikan,
segala macam yang berbeda dengan saya, tapi menurut perspektif dia sendiri diuntungkan. Itu hubungan kerja yang manusiawi, bukan hubungan kerja yang memanipulasi. Itu hal yang ketiga. Ini filosofi manajemen karyawan ya. Anda boleh tidak setuju, tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat, saya bicara tentang elemen penting dalam kerjasama itu, elemen-elemennya. Saya ulang ya, karena ini sesuatu yang pasti jarang lah dibicarakan di kalangan. Sependek pengetahuan saya di semua asosiasi, perkumpulan, apapun yang mengumpulkan pengusaha laundry tidak pernah dibicarakan secara tegas pandangan-pandangan dasar yang mempengaruhi sistem berpikir dalam manajemen karyawan. Tidak pernah. Jadi karena itu izinkan saya mengulanginya pelan-pelan supaya Anda bisa meresapinya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, nggak jadi soal buat saya. Tapi kalau saya memberikan advice, saya berangkat dari pola-pola pikir seperti ini. Jadi saya ulang, yang pertama adalah setiap orang, dan karena karyawan adalah orang, berhak untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, karyawan adalah manusia, bukan mesin produksi. Karena itu harus diperlakukan sebagai manusia. Yang ketiga, hubungan kerjasama yang manusiawi adalah proses menemukan kecocokan. Bukan siapa yang benar dan salah, siapa yang hebat, siapa yang... Enggak. Kecocokan untuk sebuah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keempat, kerjasama yang menguntungkan itu adalah ada elemen-elemen pentingnya. Apa itu elemen-elemen pentingnya? Nanti itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi bagaimana kita sebagai pemilik usaha menetapkan misalnya elemen penting itu adalah satu, upah, gaji. Tetapi kalau kita berpikir bahwa elemen paling penting itu adalah upah saja, menurut saya itu kekeliruan fundamental. Ya, kekeliruan fundamental. Karena saya selalu mengatakan manusia hidup tidak dari uang saja, gitu ya. Tapi dari hal-hal yang uang itu apa sih? Uang itu keragaan, uang itu material. Tetapi manusia hidup itu juga dengan hal yang imaterial. Dan itu harus diberikan. Apa itu? Jadi di samping upah, elemennya adalah perlakuan. Perlakuan ini sikap. Apakah Anda menghormati dia? Apakah Anda menghargai dia? Apakah Anda mengapresiasi dia? Itu perlakuan. Dan itu bukan uang. Nggak bisa pun itu diganti dengan uang. Walaupun sebagian ditafsirkan dari uang. Tapi nggak bisa diganti. Itu kebutuhan jiwa. Orang bilang ya, kita bisa beli rumah mewah, tapi kita tidak bisa membeli home, suasana rumah itu. Yang kita beli itu house. Kita bisa beli ranjang hebat, mewah, paling mahal, tapi kita tidak bisa membeli tidur nyenyak. Kenapa? Tidur nyenyak itu soal kejiwaan. Ranjang mewah itu soal keragaan. Nah, ini soal finansial. Jadi jelas ya. Jadi perlakuan. Dua ya, jadi soal upahnya, soal perlakuan, bagaimana kita memperlakukan dia. Kemudian yang ketiga adalah soal sistem peluang untuk maju. Apakah dia punya peluang untuk maju? Ya. Jadi kalau dalam kesempatan, kalau saya memberi pelatihan manajerial di company dan korporasi, zaman masih muda dulu, zaman saya masih menangani korporasi, kelompok Astra Group terutama istimewanya, dan bank-bank nasional, Bank Indonesia dan sebagainya. Itu ada yang namanya konsep RRC. RRC itu bukan Republik Rakyat Cina, bukan. Tapi Reward, Recognition, and Celebration. Reward, Recognition, Celebration. Ya, hadiah, penghargaan, di-recognize, dan celebration, dirayakan. Nah, itu harus dikelola sebagai pemimpin. Kapan memberikan reward, kapan memberikan rekognisi, kapan membuat selebrasi. Selebrasi
sederhana, misalnya ulang tahun bersama, ulang tahun seseorang, ulang tahun siapa, dirayakan dengan cara apa, kapan, diberikan apa, plakat, penghargaan, atau makan siang, atau apapun lah. Bisa dielaborasi sampai hal-hal yang sangat sederhana. Merupakan pemberian-pemberian kecil diberikan pada waktu yang tepat, membuat engagement, membuat emosi itu menjadi dekat satu sama lain. Jadi itu adalah dasar-dasar berpikir dalam manajemen karyawan. Nah, tentu Anda bertanya, memang di Binatuku karyawannya kayak apa? Nah, saya mengatakan saya membuka 7 outlet dalam 9 bulan pertama, nanti saya ceritakan kenapa. Tetapi kali ini saya ingin mengatakan dari pengalaman itu, saya pernah mempekerjakan dari 7 outlet itu kira-kira sekitar puluhan ya, hampir 30-an karyawan, kemudian keluar masuk seperti apa. Tapi setiap karyawan tertentu mencapai satu tanggung jawab tertentu, saya selalu mengatakan, saya memberikan kesempatan kepada mereka, saya mengatakan kalau kalian bisa bekerja sama dengan saya dan menunjukkan kejujuran, bertanggung jawab, kemudian keinginan untuk maju dan beberapa kualitas lain yang saya diskusikan dengan mereka, maka dalam waktu lebih dari 5 tahun kita bikin satu laundry yang kepemilikannya kita bagi. Jadi mereka tahu bahwa bersama Binatuku, saya beritahu, asal mereka melewati jumlah waktu tertentu, dalam kasus saya sebut itu 5 tahun, maka mereka bisa menjadi bagian dari owner laundry. Nah, model laundry-nya seperti apa, di mana dan sebagainya, saya bilang nanti kita bicarakan. Tapi jadilah orang yang belajar dan bertumbuh bersama dengan bisnis ini. Nah, kalau Anda tanya, apakah sejauh ini ada yang berhasil? Belum. Kenapa? Pertama, karena belum 5 tahun. Ini saya akan menginjak tahun keempat dalam waktu dekat. Itu pertama. Yang kedua, turnover mereka sebagian terjadi karena saya menjual outlet saya. Nah, kalau saya menjual outlet saya, itu seluruh tim di outlet itu ikut pemiliknya yang baru. Nah, itu sudah tergantung sama pemiliknya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah beberapa orang memang tidak cukup siap. Jadi, apakah ini sekedar omong kosong manis saja? Enggak juga. Kenapa? Karena dari 3 orang yang saya duga tadinya akan bisa menjadi partner saya, artinya kita akan bisa bikin laundry sama-sama. Yang satu mundur karena pandemi, sehingga dia dengan keluarganya yang ada di wilayah lain, dia pamit. Nggak bisa saya cegah. Kemudian yang kedua itu pamit karena dia menikah dan punya anak. Saya tetap jaga hubungan dengan dia karena anak tidak selalu kecil kan. Dan saya tetap punya keinginan untuk memberi kesempatan dia nanti 1 kali. Kemudian yang ketiga masih bersama saya sekarang menjadi salah satu yang menangani manajemen laundry saya. Dan saya sudah bilang dia sudah melewati hampir tahun ketiga, dan kemungkinannya sangat besar akan terjadi nanti sesudah 5 tahun, kami akan punya outlet yang kepemilikannya bersama-sama. Nah, ini semua adalah sebuah pikiran-pikiran filosofi yang saya implementasikan secara bertahap. Dengan memberi tanggung jawab, itu merupakan semacam semacam persiapan, semacam tes, semacam ujian atau apalah namanya. Tapi saya merekrut orang, memberi kesempatan-kesempatan dia membuktikan dirinya. Saya hanya menyiapkan jalannya. Kalau dia membuktikan dirinya bisa bertumbuh, berkembang dan sebagainya, dia akan mencapai kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, ini pikirannya. Nah, Anda tidak harus setuju dengan ini, tetapi kalau saya memberikan nanti ketika pengupahan, kenapa saya membaginya begini, semua turunannya dan sebagainya.
kenapa saya membuat ada hari begini, kenapa saya menambahkannya pada waktu begini. Semua itu turunan dari pola pikir ini. Jadi kalau Anda memahami pola pikir ini, itu akan memudahkan Anda memahami kalau saya menyarankan hal-hal tertentu kepada klien saya. Nah, saya berbagi kepada Anda untuk mengajak Anda memikirkan hal ini. Siapa tahu Anda punya pemahaman-pemahaman yang bisa memperkaya pemahaman saya, karena toh saya juga dalam proses belajar. Anda bisa tulis komen di dalam bagian komen di channel ini. Anda boleh memberikan masukan-masukan, pengalaman Anda dan sebagainya, sehingga kita bisa belajar sama-sama. Itu dulu yang saya sampaikan kali ini. Sukses besar untuk Anda.